Wen Chen geram melihatku, raut wajahnya suram menyeramkan. Aku langsung berbalik pergi. Owen Cheng maju beberapa langkah ingin menarikku, tapi ia ditahan oleh Wiri Chen. Eva, berhenti. Di belakangku terdengar suara Owen Cheng. Aku dapat mendengar bahwa dia sangat marah saat ini, tetapi aku melangkah lebih cepat dan hampir hendak melarikan diri dari ruang tamu. Duduk di kantorku, tubuhku masih bergetar. Suara Owen Cheng berputar-putar di telingaku, membuat jantungku berdebar kencang. Kata-kata Owen Cheng tidak terduga. Aku sedikit senang, tapi aku juga merasa kehilangan. Tak tahu sudah berapa lama, tanganku tiba-tiba dipegang. Aku terdiam, mendongak melihat Wiri Chen yang tak tahu kapan muncul di depanku. Aku tersadar dan menarik kembali tanganku, dia sudah pergi. Sudah, Wiri Chen melihatku dan menganggukkan kepala, suaranya sedikit berat. Aku lega, dan saat itu baru menyadari raut wajah Wiri Chen terluka. Kalian berdua berantem. Wiri Chen mengangguk, menarik kursi dan duduk di hadapanku, melihat aku yang khawatir dia tersenyum, tak apa-apa. Dia berbicara, tetapi senyumnya agak dibuat-buat, dari tatapannya ada sesuatu yang ingin diungkapkannya. Kamu ingin bicara apa? Aku sedang berpikir, aku masih punya kesempatan atau tidak. Dia menjawab lembut. Aku tak tahu harus bagaimana menjawabnya. Aku sangat senang dengan penjelasan Owen Cheng. Tetapi aku juga tahu bahwa masalah antara aku dan Owen Cheng bukan karena Catherine Chu. Hanya saja menghadapi perasaan Wiri Chen, aku tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Dan saat itu aku menyetujuinya karena Owen Cheng baru saja keluar dari restoran itu, aku terburu-buru, tak ingin Owen Cheng menganggapku masih punya perasaan padanya. Tapi hubunganku dengan Wiri Chen. Aku tahu dia sangat baik padaku. Aku juga merasakan kebaikannya. Tapi setelah begitu lama di hatiku cuma ada satu orang, tak peduli aku mencintainya atau membencinya, tempat itu telah diduduki Owen Cheng, dan tak ada lagi tempat untuk Wiri Chen. Tapi aku sudah berjanji pada Wiri Chen 3 bulan, bagaimana cara aku menyampaikan kalimat itu? Wiri, Aku membuka mulut berbicara, tapi Wiri Chen langsung menyela pembicaraan. Jangan bicara, suaranya berat, 2 kata itu datang terburu-buru, tatapannya seperti kebingungan dan memohon. Kamu berjanji kepadaku 3 bulan, bagaimanapun, 3 bulan ini kamu tidak boleh menyerah. Dia memegang tanganku erat-erat dan memandangku, hatiku sakit, dan akhirnya mengangguk. Karena masalah tadi dengan Owen Cheng, aku menjadi kesal dan tidak semangat bekerja, aku berencana untuk pulang kerja lebih awal. Ketika aku sampai di rumah, aku menerima telepon dari Wiri Chen. Dia memberitahu aku bahwa Owen Cheng bertemu dengannya membicarakan tentang kontrak. Isinya sama dengan yang dikatakan Owen Cheng sebelumnya, tetapi dia masih mau bekerja sama dengan East Trading Company dan membiarkan aku menjadi penanggung jawab. Wiri Chen meminta pendapatku apakah aku mau tidak menerima kontrak ini. Hatiku merasa tegang, tak mengerti apa yang dimaksud Owen Cheng melalui ini. Eva, kalau kamu tidak mau, kita tidak akan menerimanya. Aku merasa Owen Cheng hanya main-main saja. Aku awalnya tidak mau menerima bisnis ini, tapi aku pikir aku harus memberitahumu, bagaimanapun Owen Cheng melakukan ini karenamu, kamu harus tahu. Kalimat Wiri Chen terdengar dari ponselku, aku menggigit bibir, pandanganku terarah ke kedua anak yang berada di atas karpet. Mereka baru beberapa bulan, tapi sangat bergairah. Seperti karena mendengar suaraku, mereka membalikan badan melihat aku, tapi mereka masih terlalu kecil, dan tak bisa membalikan badannya. Aku berkata dingin. Terima saja, aku akan bertanggung jawab. Eva, Wiri Chen sepertinya panik, kamu sudah memikirkannya. Ya, sudah. Aku mengangguk, tak peduli Wiri Chen yang di ponsel melihatnya atau tidak. Owen Cheng menunjukku sebagai penanggung jawab, pasti dia sudah memikirkannya. Dan bila dia mau aku yang melakukannya, aku akan melakukannya, dan kalau begitu dia tidak akan berdaya. Aku berjalan ke samping anakku, mendengar mereka merengek, hatiku berdebar. Owen Cheng sudah tahu keberadaan 2 anaknya, biarpun hari ini tak membahasnya, dan mungkin saja suatu hari akan membicarakan hak asuh anak. Aku tidak bisa bersembunyi, hanya bisa menghadapinya. Kalau benar-benar ingin membawanya ke pengadilan, aku ingin hakim tahu bahwa ibu dari anak ini adalah orang yang tidak akan mudah mundur. Dan lagi, aku masih punya impian, aku pikir kerja sama kali ini adalah kesempatan. Dan Owen Cheng memilih bekerja sama dengan East Trading Company. Nah, aku dan Owen Cheng adalah pihak pertama dan kedua, nanti perusahaan akan mentandatangani kontrak, aku bisa berdiri setingkat dengan Owen Cheng. Aku ingin Owen Cheng melihat kemampuanku, jadi kontrak ini harus disetujui, dan harus diselesaikan dengan baik.
Aku mau Owen Cheng tahu, aku bukan lagi evaluo yang tidak tahu apa-apa, bukan lagi evaluo yang harus mengandalkannya untuk memenangkan proyek. Aku harap dia bisa mengerti, dan bisa belajar menghargai aku. Itu adalah impianku yang sebenarnya, hanya saja sebelumnya aku belum memikirkannya. Wiri Chen diam agak lama, aku mendengar suara nafas yang dalam, aku tahu Wiri Chen berharap aku tak terlalu berhubungan dengan Owen Cheng. Wiri, kalau aku lari dari masalah aku tidak akan bisa menyelesaikannya, dia sudah tahu aku melahirkan, cepat atau lambat aku akan membicarakan masalah ini. Baiklah, kamu tunggu aku ke rumahmu, detail hal ini perlu dibicarakan. Wiri Chen berbicara. Aku mengiyakannya dan menutup telepon, berdiri mencuci tangan dan menggendong anak. Tubuh anakku yang kecil sangat hangat, di tubuhnya tercium wangi susu. Memeluk mereka membuatku punya tenaga lagi. Wiri Chen akan sampai di rumahku, melihat anak-anak, hanya saja agak berat rasanya. Belum makan kan? Sambil makan sambil ngobrol ya. Aku memberikan anakku ke Bibi Wei, menyuruhnya membawa mereka istirahat. Wiri Chen buru-buru ke sini pasti belum makan. Wiri Chen mengangguk. Pembantu dengan cepat menyiapkan makanan, aku duduk dengannya di meja makan, melihat makanan di meja yang tidak membuat aku begitu nafsu, tapi aku masih mengambil sumpit dan mangkok dan mulai makan. Aku terus makan, tapi tak merasakan rasanya. Tak salah lagi, aku menunggu Wiri Chen bicara, karena aku tidak tahu bagaimana memulainya. Akhirnya Wiri Chen memecah keheningan, dia melihatku, tatapannya serius, Eva, jangan terima kontrak ini ya. Tanganku yang memegang sumpit bergetar, lalu menaruh mangkok di meja, menelan makanan di mulutku. Wiri, apakah kerja sama kali ini menguntungkan atau merugikan perusahaan? Wiri Chen mengerutkan alis, Eva tak boleh melihat seperti itu. Aku melihatnya dan tertawa, kenapa tidak? Bukankah perusahaan dibuka untuk mencari keuntungan? Kalau perusahaan besar Cheng memberi keuntungan yang cukup banyak, apakah kita punya alasan menolak kerja sama ini? Wiri semakin mengerutkan alisnya, kamu tahu apa yang aku khawatirkan. Dia melihat aku, seperti ada yang mau diomongkan. Aku menghindari sorotan matanya dan merasa bersalah, tapi aku menguatkan diri melihat dirinya. Aku mengerti. Aku mengangguk pada Wiri Chen, berusaha menenangkan diri, aku melihat dia lalu bicara dengan serius. Aku akan membedakan dengan jelas pekerjaan dan kehidupan pribadi, apalagi aku sekarang dan Owen Cheng, tak ada hubungan apapun. Aku seperti diejek, tetapi hatiku merasa sakit. Eva, Wiri Chen berteriak, aku buru-buru memutuskan panggilan di ponsel. Kamu tenang saja, aku tidak kenapa-napa. Aku tidak ingin Wiri Chen bicara, ada sebagian kalimat yang tak baik jika sangat dimengerti. Hanya saja Wiri Chen memerdulikan perasaanku, setengah tahun ini dia tidak pernah membahas tentang Owen Cheng, tapi kali ini dia tidak mengganti topik pembicaraan. Eva, kamu tak bisa melepaskan dia, hal itu aku atau kamu juga tahu jelas. Aku ingin menghindar tapi tak bisa. Wiri Chen menghela nafas, menggenggam tanganku. Eva, aku benar-benar takut kamu dikejar Owen Cheng lagi. Setengah tahun ini aku berada di sampingmu, tapi aku tahu aku belum masuk ke hatimu. Awalnya aku memanfaatkan waktu kelahiran anak untuk melamarmu, tapi aku pikir bila aku berusaha, mungkin ada kesempatan untuk masuk ke hatimu. Tapi, aku tidak menyangka Owen Cheng akan muncul. Eva, kamu sangat tidak mudah memberiku waktu 3 bulan, aku sangat berharap kamu tidak berhubungan terlalu banyak dengan Owen Cheng. Aku mengaku, aku egois, aku tak percaya diri, tapi semua itu tidak ada apa-apanya dibanding kehilangan kamu. Aku tertegun, melihat Wiri Chen di hadapanku, perasaanku campur aduk. Setengah tahun yang lalu ketika aku berada di saat yang tak berdaya aku menemukan Wiri Chen. Dan di setengah tahun ini Wiri Chen seperti malaikat pelindungku, dibandingkan Owen Cheng, Wiri Chen lebih banyak membantuku, dia juga guru dan teman, menghargaiku, membuatku bertumbuh. Hanya saja, aku tak menyangka Wiri Chen akan memperlihatkan sisi lemahnya padaku. Aku bertanya-tanya apakah aku benar-benar bisa membuat Wiri Chen merasa dihargai. Hatiku sekejap menjadi lembut, aku tak ingin berpura-pura di hadapan Wiri Chen, dan saat ini aku ingin memberitahu isi hatiku yang sebenarnya. Wiri, aku dan Owen Cheng tidak memungkinkan untuk berbaikan. Suaraku serak. Ketika Owen Cheng menjelaskan kepada aku hari ini, aku benar-benar tidak bisa menahan kegembiraannya. Aku juga langsung memeluknya erat-erat. Tapi setelah itu, tingkah laku Owen Cheng membuat aku tersadar. Dan aku sangat berterima kasih kamu tiba-tiba datang hari ini, kalau tidak aku mungkin akan jatuh. Aku tertawa sedikit.
Wiri Chen melihat aku, meraih gelas di meja dan meminum air di dalamnya. Sebenarnya aku tidak pernah bicara ini. Tapi aku pikir kamu mungkin tahu sedikit. Aku mirip dengan mantan pacar Owen Cheng sewaktu kuliah, dulu alasan aku bercerai dengannya adalah aku melihat foto mantan pacarnya, mengira Owen Cheng menganggapku sebagai gantinya. Aku melihat Wiri Chen, dia diam, dan saat itu aku tahu Wiri Chen mengerti hal ini. Aku tertawa. Setengah tahun ini seperti ketahuan. Jadi aku tak keras kepala seperti dulu. Saat ini Wiri Chen mengetahui sesuatu dan tak merasa aneh. Aku tak akan bangga merasa Wiri Chen telah menyelidiki aku, tapi malah berpikir Wiri Chen seperti pelindung, hal tentang dirinya banyak orang yang tertarik. Hari ini sebelum kamu masuk, Owen Cheng menjelaskan padaku, dia bilang dia bersama aku bukan karena aku mirip dengan Catherine Chu, tapi karena menyukaiku. Dan lagi, dia bercerai denganku karena emosi karena aku menuduh yang tidak. Wiri Chen terkejut melihatku, sorot matanya tampak tak tenang. Aku tahu apa yang dikhawatirkannya, aku tertawa, jadi aku bilang terima kasih kamu datang, kalau tidak aku akan terharu dan setuju. Apa maksudnya? Wiri Chen tak menjelaskannya dan melihatku. Aku menghela nafas, mengambil sumpit dan menjepit nasi di mangkok. Dulu aku meninggalkan Owen Cheng karena merasa dia membohongiku, tapi akar masalahku dengan Owen Cheng bukan itu saja. Wiri, saat berhadapan dengan Owen Cheng aku selalu merasa lebih rendah. Dia sudah terbiasa dengan hal itu, atau mungkin tidak sengaja, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghargai aku. Aku tak berhenti berpikir, hubunganku dengan Owen Cheng seperti zaman dulu raja dan selirnya. Raja bisa mencintai selirnya, tapi tidak benar-benar memandangnya sebagai pasangan. Mungkin pikiranku agak berlebihan. Tetapi seperti hari ini Wiri Chen mengatakan bahwa aku harus memilih sendiri. Tetapi Owen Cheng langsung mengatakan bahwa Wiri Chen tak punya hak menandinginya dan biarpun dia mengatakan itu pada Wiri Chen, tapi aku merasa dia menganggapku seperti barang. Owen Cheng terlalu menguasaiku, dan aku sudah bilang kami bercerai, sebagai suami istri, jadi kalau menikah apakah harus terjebak seumur hidup? Setia dengan pernikahan itu benar, tapi aku sudah mengalami 2 kali kegagalan berumah tangga, dan semakin hari aku berpikir bahwa pernikahan bukan sesuatu yang baik. Pernikahan hanyalah 2 orang yang berjalan bersama, tetapi seharusnya tidak menjadi ikatan buat 1 orang. Tidak peduli siapa yang berada di dalam pernikahan, orang itu tidak boleh kehilangan pilihan karena pernikahannya. Dan perkataan Owen Cheng, jelas-jelas mengabaikan hakku memilih. Boleh dibilang, aku bisa menolak Wiri Chen, tapi hal ini harus aku yang memilih, bukan Owen Cheng yang memilih. Wiri Chen bisa mengerti hal ini, tapi tidak dengan Owen Cheng. Dan seperti sekarang, Wiri Chen tak berharap aku bekerja sama dengan Owen Cheng, tapi dia masih memberitahuku yang sebenarnya, dan masih membujukku. Wiri Chen adalah bos di perusahaan, tapi dia tahu aku akan memerhatikan hal ini, jadi ia bertanya pendapatku. Tapi kalau hal ini diberikan kepada Owen Cheng, aku pikir dia akan menyembunyikan hal ini dari diriku, dan tak memberitahuku sedikit pun. Wiri Chen menatapku, tatapannya bersinar. Dia tiba-tiba menutup bibirnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapku dengan gembira berkata, "Kalau begitu, aku lebih cocok dengan keinginanmu dibanding Owen Cheng."